Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Ibu Megawati belum ke KPK, Hasto sudah keluar. Ini kan menandakan bahwa Jokowi sudah semakin melemah. Bahwa Jokowi begitu kan ya, jaringan-jaringannya ya hancur, berantakan manuver-manuvernya begitu kan. Kita lihat saja ketika Hasto keluar bebas begitu kan ya, karena mendapatkan amnesti dan bahkan Tom Lembong mendapatkan abolisi begitu kan ya, bersamaan dengan Kongres PDIP. Nah, dan tidak lain dan tidak bukan, ini sangat mengharukan begitu kan ya, ketika Hasto datang ya, terus kemudian datang ke Kongres PDIP dan kemudian salaman dengan Ibu Megawati. Ibu Megawati menangis. Wow. Ada apa begitu? Ya karena kita lihat saja, geng Solo ini sudah berantakan. Manuver-manuver Jokowi selama ini sudah semakin hancur begitu kan, ya. Walaupun secara tidak langsung KPK masih melakukan banding atas putusan 3,5 tahun terhadap Hasto begitu kan, dan sekarang Hasto mendapatkan amnesti. Seru ini. Politiknya seru begitu. Saya sejak awal sudah katakan, Jokowi tidak punya partai. Kalau tidak punya partai, tidak punya kekuatan apa-apa. Sedangkan PDIP punya kekuatan di parlemen, punya kekuatan simpatisan, punya kekuatan relawannya dan sebagainya begitu. Dan ini menegangkan, sangat-sangat menegangkan. Hasto cepat-cepat begitu kan ya, bersalaman dengan Ibu Megawati. Nampaknya ini sudah ditentukan atau bagaimana. Haru yang sangat luar biasa menyambut kedatangan Hasto sambil meneteskan air mata Ibu Megawati ini. Ini menandakan bahwa perlawanan Ibu Megawati dan PDIP terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang di balik ini semua, yakni pada manuver-manuver politik dari seorang Jokowi, nampaknya sudah kekuatannya sudah hilang. Nampaknya kekuatan sudah melemah. Wah. Dan tak kalah penting begitu kan. Nah, dan tak kalah penting ini begitu ya. Dengan berjalan, terus kemudian dengan santai, mereka bergandengan tangan begitu kan ya. Puan Maharani dengan kakaknya. Ya, seolah-olah menandakan inilah hari kemenangan. Inilah hari-hari kebahagiaan. Hasto ya bebas ya. Hasto bebas. Terus kemudian Rakernas dari PDIP itu sendiri sudah berjalan dengan lancar, dan itu bersamaan begitu kan. Ada apa begitu kan? Ngeri-ngeri sedap bos, ini ngeri-ngeri sedap. Artinya secara tidak langsung ini menandakan bahwa Jokowi semakin melemah dan sebagainya begitu. Kita tunggu saja, ini ada apa di balik ini semua. Jadi artinya apa? Artinya ketika Hasto menghadiri begitu kan ya Kongres PDIP, Hasto cium tangan Ibu Megawati dan peluk Ibu Megawati. Ini menandakan bahwa Jokowi sudah mulai melemah, dan bahkan saya kira kalau Jokowi diminta pendapat soal bagaimana PDIP yang seolah-olah Kongres PDIP ini akan diacak-acak, akan dibegal. Tapi berjalan dengan lancar begitu kan ya, bersamaan dengan Hasto bebas. Ada apa begitu? Apakah sudah ada komunikasi politik, pertemuan Dasko dengan Ibu Megawati? Sudah percaya kan? Saya kan sudah bilang sejak awal, Hasto tidak akan lama lagi akan bebas. Tom Lembong tidak lama lagi bebas begitu kan. Jadi saya kira inilah yang kemudian masyarakat dan publik sekarang sudah percaya ya, bahwa hukum tidak bisa dipermainkan begitu. Ini drama depan, drama belakangnya berbeda lagi begitu. Saya kira pertarungan politik antara Jokowi dengan PDIP begitu kan ya sudah berakhir. Bahwa diibaratkan ya PDIP ini 7 ya, nilainya sudah, poinnya sudah 7. Sedangkan Jokowi ini masih 0. Masih 0 begitu. Mengapa bang kok 0 begitu kan?
Coba begitu kan, rencana menggagalkan Hasto begitu kan ya. Tapi sekarang kita lihat saja Hasto bebas. Ya kan? Rencana mau mengambil alih katanya begitu kan, ketua umum PDIP gagal total. Ini kan artinya geng Solo sudah melemah begitu. Ya para Mulyono di situ kan sudah melemah begitu. Makanya dengan adanya seperti ini masyarakat masih bertanya-tanya begitu kan ya. Soal Kongres PDIP ini kok bersamaan dengan Hasto Kristianto ya, ketika Hasto itu muncul dan sebagainya. Dan bahkan ya sindiran keras dari Ibu Megawati mengatakan kader tak setia lebih baik mundur dari PDIP. Betul. Mundur aja begitu kan. Ya mundur aja di situ begitu. Ini sudah menandakan bahwa PDIP ya ke depan sebagai pembelajaran ya, sebagai pembelajaran. Ya karena keluarga Jokowi sudah dibesarkan oleh PDIP. Terus kemudian menjadi wali kota Solo, menjadi gubernur DKI Jakarta, menjadi presiden 2 periode, anaknya, menantunya begitu kan. Tapi nampaknya kurang berterima kasih kepada PDIP. Ngeri kan pertarungan politik ini. Sudah saatnya ya Megawati melakukan perlawanan. Nah makanya secara tidak langsung PDIP saja, Ibu Megawati saja belum ya ke KPK, itu Hasto sudah keluar. Makanya sejak dulu begitu Ibu Megawati mengatakan kalau Hasto ya ditangkap atau dipenjara, Ibu Megawati akan turun gunung, akan turun langsung menemui ke KPK. Tapi Ibu Megawati berprinsip begitu kan ya. Ya tidak usahlah ke KPK begitu kan ya. Tidak usahlah dulu begitu. Main cantik lah. Kira-kira seperti itu begitu kan ya. Kira-kira main cantik lah begitu. Makanya sekarang ini banyak tidak suka kepada PDIP, dianggap menjadi transaksional hukum begitu kan. Ketika Hasto ini sudah bebas. Padahal ini kan mendapatkan amnesti yang sangat-sangat luar biasa. Apalagi Tom Lembong begitu kan ya. Kenapa rival-rival politiknya seolah-olah begitu kan dihadapkan dengan hukum besar padahal mereka tidak terbukti. Dan pada akhirnya sekarang kita lihat saja geng Solo sudah mulai sudah mulai berantakan di situ begitu. Dan bahkan yang begitu mengejutkan di sini adalah struktur lengkap PDIP, DPP PDIP, Megawati jadi ketua umum, merangkap sekjen. Nah, untuk sementara waktu begitu kan ya. Jangan-jangan ya Hasto lagi nanti sekjennya. Kita tunggu saja. Karena dengan adanya politik seperti ini justru ini menunjukkan bahwa PDIP semakin solid, PDIP semakin kuat. Walaupun kritikan-kritikan ini banyak begitu kan dari kubu-kubu yang ya tidak seberapa lah begitu kan ya. Kalau kaum 58% ini pecah ya kita tunggu saja. Pecahnya berapa begitu. Ini politik yang terjadi begitu. Dan tidak hanya itu, begitu mengejutkan lagi ketika Jokowi mengatakan irit bicara soal Megawati perintah kader PDIP dukung pemerintahan. Ya, seolah-olah Jokowi begitu ada tamparan keras begitu kan ya. Seolah-olah ada tsunami politik yang melanda di Solo ini. Seolah-olah ada gempa politik begitu kan di Solo ini begitu. Mengapa tidak, Bang? Sebelum ya ke acara PSI, Prabowo sempat bertemu dengan Jokowi. Dan disitulah ya kemudian katanya tidak ada pembicaraan itu begitu. Nampaknya sekarang ketika PDIP sepenuhnya mendukung Prabowo begitu, dan ini justru akan menjadi ancaman kepada Gibran. Mengapa kok bisa-bisa begitu kan mendukung Prabowo tapi ancaman kepada Gibran? Nah, kita lihat saja. Satu langkah lagi bagaimana soal pemakzulan Gibran ya. Kalau PDIP ini bergabung begitu kan, kekuatan Prabowo semakin masif. Coba kita lihat saja. Para pendukung-pendukung Jokowi kan hanya bisa keluar-keluar saja begitu kan. Coba kita lihat saja. Kok bisa, Bang? Iya, kekuatan dari Jokowi apa coba? Ya, kekuatan dari Mulyono apa coba? Apa yang mau diandilkan di parlemen? Partai yang mana? Partai Demokrat sudah ogah? Partai-partai yang lain sudah ogah? Ya tinggal tunggu partai Golkar begitu kan. Itu pun kalau partai Golkar Bahlil dikudeta. Kalau ganti dengan Nusron, kekuatan Prabowo ini semakin kuat begitu kan ya. Bahkan hampir nyaris tidak ada lagi orang-orang Mulyono di sekeliling istana begitu. Ngeri kan?
nampaknya politik balas dendam akan semakin muncul. Ya, kenapa Jokowi tidak berkutik begitu kan ya? Tidak berkutik ya ketika mendengar perintah kader dari PDIP begitu untuk mendukung mendukung Prabowo. Nampaknya ini sudah jelas kalkulasi politiknya yang ada begitu kan ya. Dan bahkan seorang Jokowi belak-belakan usai Jokowi minta seluruh kader PDIP dukung Prabowo. Nampaknya sudah mulai mulai ada rasa penyesalan begitu kan ya. Dari raut wajah dari seorang Jokowi nampaknya sudah mulai memikirkan bagaimana nasib Gibran ya, karena kekuatan Gibran ini di belakangnya ada Pak Jokowi begitu kan ya. Dan ini mungkin bisa kita saksikan nanti ya, karena politik semakin hari semakin menunjukkan ada apa begitu kan ya, permainan ini. Dan orang akan melihat begitu. Tapi kita tunggu saja begitu. Jokowi ya mungkin mainnya halus begitu ya. Tapi ini sudah di depan mata begitu, bahwa seorang Presiden Prabowo dan kemudian dengan PDIP ini sudah menjadi kakak adik ya. Jangan heran loh begitu kan. Jangan heran, ini sudah menjadi kakak adik loh. Betul nggak? Jadi saya kira Jokowi mau kemana lagi begitu. Dan tidak hanya itu, PDIP juga menegaskan begitu kan ya. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan para kadernya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo. Dan inilah kemudian semangat yang menjadi kekuatan besar di situ adalah PDIP dengan Prabowo. Nampaknya ini akan jadi satu begitu. Nah, ini menjadi satu. Coba komentar netizen baca. Jangan-jangan ya berkorelasi dengan amnesti untuk Hasto itu. Semoga PDIP Perjuangan tidak akan masuk ke kabinet Prabowo ya, agar ada oposisi penyeimbang terhadap pemerintah. Nasdem, thank you. Ini salah satu komentar dari netizen. Kalau sudah PDIP mengatakan tidak ada oposisi, lalu kemudian mengatakan akan bergabung, sudah mendukung pemerintahan Prabowo, ini jelas-jelas di depan mata kekuatan Prabowo sudah semakin tinggi. Ditambah lagi kalau Anies Baswedan gabung, selesai sudah Mulyono ini. Selesai sudah begitu ya. Tapi akankah ini akan terjadi politik, permainan politik caturnya begitu kan, akan dimainkan kembali oleh geng Solo? Saya kira gempa politik dan tsunami politik sudah melanda begitu kepada geng Solo begitu kan ya. Sehingga masyarakat sudah mengetahui bahwa jangan-jangan kasus ini adalah kasus pesanan kepada Tom Lembong, kepada Hasto dan sebagainya. Ini banyak orang yang kemudian mengkritik habis-habisan soal itu. Jadi saya kira ini banyak persepsi publik begitu kan ya. Setelah Hasto Kristianto ini keluar dari rutan KPK ya, usai menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto begitu kan ya. Dan bahkan pada hari Jumat kemarin begitu, Hasto Kristianto juga datang begitu kan ya ke Kongres dan kemudian memeluk Hasto, memeluk PDIP Ibu Megawati begitu kan ya. Dan ini menandakan menandakan kekuatan dari PDIP itu semakin ditunjukkan begitu kan ya, semakin ditunjukkan di situ begitu. Makanya jangan heran dong sekarang muncul narasi-narasi itu begitu. Maka Ibu Megawati menegaskan jangan jadikan PDIP ini mencari ajang kekuasaan. Wah, keren kan? Keren begitu. Kenapa Bang? Ya kita lihat saja bahwa setelah besar begitu kan namanya, malah tiba-tiba meninggalkan PDIP. Jangan seperti itu begitu. Nah, kritikan-kritikan inilah muncul narasi-narasi di media sosial begitu kan ya. Bahkan banyak orang yang mengatakan bukti bahwa lobby-lobby politik PDIP Perjuangan di bawah kepemimpinan Bu Megawati tidak diragukan lagi. Ya, kenapa Bang? Ya karena sudah menunjukkan bahwa Hasto sudah bebas. Kalau memang cawe-cawe, ayo cawe-cawe. Kira-kira seperti itu begitu. Diibaratkan begitu kan ya, diibaratkan begitu. Kalau Jokowi ya misalnya dengan pengikut-pengikutnya begitu mengkritik habis-habisan soal bagaimana Hasto, bagaimana soal Tom Lembong, ya mungkin PDIP akan berpikir, ayo kalau kita bertarung. Kira-kira seperti itulah begitu kan ya. Bertarung dalam segi apa? Bertarung dalam segi simpatisan, adu narasi, atau lobby-lobby politik. Nah, sehingga geng Solong ambiar begitu kan, ya. Ya makanya dengan adanya seperti ini sudah banyak pakar mengatakan bahwa
apa namanya eh, eh, mengatakan bahwa hal inilah yang kemudian akan ditujukan kepada publik begitu kan ya. Gempa bumi geng Solo ini akan terjadi begitu. Ini kata Dokter Tifa begitu kan ya. Dalam artian gempa politiknya akan semakin ditunjukkan kepada publik begitu kan ya. Bagaimana tidak begitu? Kalau sudah kalau sudah Ibu Megawati bergandengan dengan anak-anaknya, ini menunjukkan bahwa inilah kemenangan PDIP. Inilah kemenangan PDIP. Inilah yang kemudian kita harus pertontonkan kepada publik bahwa PDIP akan semakin kuat dibandingkan dengan seorang Jokowi. Secara bahasanya tidak langsung ya seperti itu begitu kan. Saya kan suka tidak menyindir begitu kan ya. Tidak suka menyindir sana sini. Yang penting belak-belakan aja begitu. Makanya sejak awal saya sudah katakan, tidak lama lagi Hasto ini akan bebas. Ternyata bebas juga begitu kan ya. Dulu saya banyak ya mengkritik, "Bang, jangan terlalu vulgar lah," begitu kan ya, untuk menunjukkan bahwa kok kamu menyuarakan bahwa Hasto akan segera bebas. Ini kok bisa? Nah, dan sekarang bukti jawabannya sekarang sudah dijawab betul begitu. Jadi saya kira inilah dipertontonkan kepada publik bahwa PDIP ini akan semakin kuat. PDIP akan semakin laju kencang begitu kan ya untuk menyiapkan perlawanan terhadap apa yang kemudian menjadi menjadi kasus hukum kepada Hasto ini. Nih, Mulyono salah besar ketika meninggalkan PDIP Perjuangan. Padahal dia besar dari partai. Sampai kapanpun PDIP tetap jadi partai. Mulyono jelas pada akhirnya sendirian. Betul. Coba sekarang ya, seorang Jokowi mau laju ke partai mana begitu? Kecuali kepada partai PSI. Mau ke Demokrat, jelas, hati-hati betul. Partai Demokrat pernah begitu kan. Satu langkah lagi akan dibegal. Dan bahkan melibatkan istana pada waktu itu. Nah, ini cerita begitu kan ya. Ya, PDIP ini akan efek jera juga begitu. FEV akan hati-hati, PDIP akan hati-hati betul. Bagaimana? Yang sudah jadi wali kota Solo 2 periode, gubernur DKI Jakarta, terus kemudian presiden 2 periode, geng Solo ya 1 periode kalau nggak salah begitu kan ya. Ini kan tidak ada berterima kasih sekali kepada PDIP. Kalau Jokowi masuk kepada Partai Gerindra begitu, ini hati-hati Partai Gerindra begitu kan ya. Jangan kemudian nasibnya akan sama dengan Partai PDIP. Kalau masuk Partai Golkar, ya hati-hati juga begitu kan. Ya jalan satu-satunya memang kekuatan Jokowi sudah sendirian. Yang saya katakan tadi bahwa sudah melemah begitu kan, ya. Sudah melemah dengan adanya seperti ini. Ini ngeri pertarungan politik semakin adu kekuatan begitu kan. Tapi jangan heran ya, Jokowi pengalaman 2 periode begitu kan ya. Bagaimana pertarungan kartu politik begitu kan ya. Kartu traf politik yang kemudian ada di Jokowi ya, dan bahkan bisa saja dikeluarkan oleh Jokowi untuk PDIP. Tapi kita tunggu saja. Apakah kegaduhan ini akan selesai atau tidak? Tapi saya yakin bahwa kekuatan dari Ibu Megawati perlu diapresiasi yang sangat luar biasa, dan bahkan Jokowi semakin melemah ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.